Ya, Prof. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya via online ya, dalam rangka tolabul ilmi ya, untuk mendiskusikan bagaimana dinamika pergerakan intelektual muda Islam ya. Di sini sudah hadir bersama kita ya, Profesor Dr. Alwi Shihab ya. Eh, jadi nanti pada diskusi kali ini mungkin agak atau tidak sesuai dengan konsep yang awal ya, karena memang beliau sedang ada kegiatan ya. Mungkin nanti kita batasi sampai pukul 9.45-an. Jadi tema diskusi ini kita membahas mengenai dinamika pergerakan intelektual muda Islam, karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini sangat menjunjung tinggi akal dan iman gitu ya. Dan ini sudah dibuktikan peran Islam itu bagaimana dalam mencetak peradaban seperti itu ya. Akan tetapi problematika saat ini ya kita terjebak ya oleh berbagai macam permasalahan, seperti terjebak pada masalah-masalah historis ya, konflik antara Sunni dan Syiah salah satunya. Terus kemudian kejumudan berpikir ya. Kalau misalnya tahun 2021 itu Microsoft mengeluarkan hasil riset ya, kalau tidak salah intinya adalah bahwa Indonesia ini negara dengan angka tertinggi ya, ketidaksopanan dalam bermain media sosial seperti itu. Lalu berbagai macam problematik yang lain ya, dari sisi karakter dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita akan mendiskusikan ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Baik, tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Prof. Alwi, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini berdialog dengan para pemuda. Para pemuda ini adalah pilar dari suatu masyarakat, suatu peradaban. Selama sepanjang sejarah kita melihat bahwa perubahan-perubahan itu dimulai dengan pemuda-pemuda. Jadi bukan orang tua, pemuda. Kita melihat bahwa Nabi Muhammad juga diutus pada umur 40 tahun dan sebelumnya sudah memberikan tanda-tanda keamanatan sampai diberi nama sebagai seorang yang amin. Ya, Nabi Isa juga masih muda waktu dia membawa ajarannya. Jadi pemuda ini harus menjadi di depan untuk membuat suatu perubahan yang tentunya perubahan yang positif. Di Indonesia juga kita melihat bahwa Sumpah Pemuda, pemuda yang memulai Sumpah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu saja waktu yang sangat terbatas, ya mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa lebih lama berdiskusi. Saya akan mengangkat beberapa fenomena yang tidak menyenangkan bagi para pemuda Muslim di dunia. Jadi menurut survei, angka ateisme, jadi mulai tidak percaya kepada agama, itu merebak di hampir semua negara-negara Islam. Walaupun Indonesia tidak termasuk yang signifikan. Indonesia masih kecil dibandingkan dengan umpamanya Tunisia, Mesir, bahkan Iran, dan beberapa negara Pakistan dan sebagainya. Jadi ada gejala ateisme. Dimulai dengan
rasa tidak nyaman dengan ajaran agama. Kemudian melihat fenomena umat Islam yang bertikai satu dengan lainnya menjadikan ketidakpuasan terhadap umat Islam merambat menjadi ketidakpuasan kepada agama Islam. Itulah yang terjadi di Mesir umpamanya ada Al-Azhar di sana. Menurut survei 11% dari anak-anak muda Mesir walaupun tidak menyatakan dirinya tidak lagi seorang muslim tetapi sudah menganggap bahwa ajaran Islam ini sudah tidak bisa membawa mereka kepada suatu kemajuan yang positif sehingga menjadikan banyak pemuda-pemuda muslim di Mesir karena Mesir ini yang terdekat dengan kita banyak mahasiswa kita di sana. Saya berikan contoh Mesir menurut survei 11% itu cukup banyak. Tidak berarti mereka meninggalkan, tidak percaya kepada Islam, tetapi dia tidak lagi merasa bahwa Islam ini memberi jawaban terhadap problematika hidup dan sosial. Jadi umpamanya kalau kita mau mengkategorikan ateisme atau agnostisme, agnostis itu masa bodoh, nggak mau melibatkan diri dalam percakapan atau diskusi agama. Itu dimulai dengan adanya keraguan apakah agama ini bisa mengatasi problema hidup yang mereka hadapi dan pada saat yang sama melihat umat Islam tidak kompak, umat Islam justru membunuh satu dengan lainnya sehingga mereka anggap bahwa Islam di mata mereka gagal untuk membawa persatuan dan kesejahteraan dan akhirnya mereka mulai meninggalkan. Pertama-tama mereka mulai meninggalkan ritual, jadi tidak salat, tidak puasa karena dianggap bahwa ini tidak ada gunanya. Walaupun mereka kalau ditanya ya tetap dia mengatakan dia Muslim. Kalau lebih keras lagi, dia sudah bisa menganggap bahwa Islam bukanlah agama yang tepat untuk dianut. Nah, ini yang terakhir baru mereka mencari agama lain. Yang kita khawatirkan adalah uh, tahap pertama daripada ateisme ini atau ketidakpercayaan, ketidakadanya keimanan ini dimulai dengan rasa acu tak acu terhadap agama. Kalau ada eh, pengajian dianggap ini menghabiskan waktu. Kalau ada ceramah-ceramah agama tidak mau didengarkan. Salat Jumat ditinggalkan. Nah ini di Mesir sudah banyak. Kalau di Indonesia saya katakan tadi tidak terlalu banyak, tapi disebabkan karena adanya sosial media, disebabkan karena adanya guru-guru yang tidak mengerti bagaimana berhadapan dengan para pemuda yang banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi jawabannya itu seakan-akan hanya memberikan jawaban yang mengerikan bahwa kamu kalau tidak salat maka masuk neraka. Di neraka itu kalau sudah dibakar kembali lagi dibakar sampai kulitnya habis, dibakar lagi. Jadi seakan-akan agama ini lebih banyak yang ditonjolkan hal-hal yang sifatnya mengerikan sehingga orang yang tiap kali mendengar hal itu merasa bosan mendengar dan bahkan lama-lama merasa bahwa hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau pemuda-pemuda kita itu mempunyai pandangan yang mirip dengan ini dan ditulis lebih besar lagi sampai dengan 20%. Di Iran juga ada sekitar 8%. Jadi di Indonesia baru 1%. Dan ini harus dijaga dengan kita berdiskusi begini. Tapi yang paling berat untuk dihadapi adalah bagaimana pemuda itu
bisa meneliti dan memilah ajaran Islam yang banyak disodorkan oleh ulama-ulama yang berbeda. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa wah Ustadz saya A dan Ustadz saya A itu sudah mengatakan bahwa salaman itu haram, bahwa mengucapkan selamat Natal itu syirik. Dia itu Ustadz yang tetap yang dijadikan panutannya. Dia tidak mau umpamanya mencari pandangan-pandangan ulama yang lain yang lebih moderat dan mengatakan bahwa selama niat kita bersalaman itu untuk silaturahim dan tidak ada unsur yang bisa menjadikan apa namanya birahi dan sebagainya dan pada uh, apa suasana yang tertentu maka itu tidak haram tapi hanya makruh saja. Tapi kalau uh, apa, kiai yang keras dia bilang itu haram dan bahkan kita juga melihat banyak kejadian-kejadian di mana kepala negara tidak mau bersalaman dengan kepala negara wanita seperti apa yang ditonjolkan oleh Presiden Syria baru-baru ini. Presiden Syria itu kan dikenal sebagai yang sangat keras pandangannya, pandangan-pandangan Islamnya. Tapi lain dengan Syekh Azhar. Syekh Azhar dia kalau ada mahasiswi yang salaman dia terima saja, dia tidak menolak karena dia memberikan pelajaran hal-hal yang semacam ini. Nah, jadi saya ingin garis bawahi dua hal bagi mahasiswa, bagi anak muda. Carilah guru atau dengarkanlah wejangan dari mereka yang dikenal sebagai ulama yang bukan garis keras, ulama yang moderat. Apa artinya moderat? Berada di antara dua ekstrim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menciptakan umat Islam ini umat yang berada di tengah antara dua ekstrim. Jadi kita harus bisa berinteraksi dengan siapa saja. Itu arti daripada li ta'arfu. Kami menciptakan beraneka ragam suku, beraneka ragam agama. Untuk apa penciptaan itu kata Allah? Li ta'arafu, untuk menciptakan suatu komunikasi atau interaksi yang harmonis. Jadi kita tidak boleh karena umpamanya dia Kristen, dia Yahudi, lalu serta-merta kita membenci. Tidak bisa. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena engkau tidak senang dengan satu kelompok, lalu kamu serta-merta membencinya. Kamu harus berlaku adil kepadanya. Nah, bagaimana cara kita berlaku adil kepada orang-orang kelompok yang berbeda dengan kita? Kita harus bisa memahami pandangan mereka. Sebagaimana kita memahami ajaran agama kita. Dan kita berusaha untuk ta'aruf. Kita berusaha untuk saling mengenal dengan cara yang sangat positif. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Sewaktu delegasi Kristen datang ke Madinah menemui Rasulullah pada saat mereka mau berbakti, Rasulullah mempersilahkan berbakti di masjidnya. Dan bahkan Rasulullah mengadakan semacam perjanjian dengan orang-orang Kristen bahwa kalau kelompok Kristen membutuhkan bantuan umat Islam dalam rangka membangun rumah ibadahnya, maka umat Islam dianjurkan untuk membantu dan jangan dianggap sebagai hutang. Dan kalau seorang Muslim kawin dengan non-Muslim, ahlul kitab, maka dilarang untuk memaksa istrinya masuk agama Islam. Begitu toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita sekalian. Nah, banyak juga ulama-ulama yang menafsirkan ayat-ayat yang dianggap bahwa ini kalau bukan Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa agama yang
agama yang ditetapkan oleh Allah itu adalah agama Islam. Barang siapa yang tidak menganut Islam, maka tidak akan diterima ibadahnya dan dia di akhirat nanti akan menjadi orang yang eh, yang rugi. Banyak penafsir yang menganggap agama Islam itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu tidak salah. Tetapi pada dasarnya agama yang dimaksud di ayat ini, agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, itu semuanya namanya Islam. Islam artinya agama tunduk, agama penyerahan diri. Jadi Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifan Musliman. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang bersih dan juga Musliman. Muslim artinya pasrah kepada uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali lagi, kita harus mencari dan mengikuti pandangan-pandangan Islam yang moderat, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam fanatisme dan tidak terjerumus kepada perasaan bahwa agama kita ini sangat sempit. Jadi kalau ada orang yang mempunyai keluarga Kristen umpamanya, kalau mendapatkan orang yai atau ustadz yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, dia merasa bahwa agama ini terlalu sempit. Mulai ada keraguan. Dan ini bisa beranjak kepada perasaan bahwa agama ini kelihatannya tidak membawa kepada kesejahteraan sosial, tidak membawa kepada keharmonisan sosial, sehingga dia mulai pelan-pelan meninggalkan agama itu, dan ini bisa berakhir dengan ateisme. Padahal saya ingin sampaikan bahwa menyangkut hubungan kita dengan Kristen, hendaknya hubungan itu kita cari jalan untuk kita berhubungan secara baik. Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berinteraksi dengan non-muslim selama mereka tidak memerangi agama kamu dan mengusir kamu dari negerimu. Jadi dan kita dianjurkan untuk antabarruhum, kita menunjukkan ke hubungan yang akrab dengan mereka. Ini Al-Quran menyuruh kita begitu. Dan kata-kata tabarruhum dari kata-kata bir sama sepadan dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi agama kita, tidak mengusir kita dari negeri kita. Jadi orang-orang yang berada bersama kita di Indonesia yang tidak menunjukkan hal yang semacam itu, maka pada saat mereka merayakan hari Natal, ya tidak ada salahnya untuk kita mengucapkan Selamat Natal. Jangan kita anggap bahwa Selamat Natal itu sudah menunjukkan keimanan kita terhadap apa yang diimani oleh umat Kristiani. Jadi kita lihat umpamanya Syekh Azhar di Mesir pada hari Natal mengucapkan Selamat Natal kepada Pope, kepada kepala gereja di Mesir, dan sebaliknya pada hari Idul Fitri, Idul Adha, Pope yang ada di Mesir itu Sonoda itu selalu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi kembali lagi, anak-anak muda harus bisa memilah-milah, jangan mengambil satu pandangan yang dianggap terlalu keras. Mari cari pandangan-pandangan lain. Pandangan itu bukannya sakral. Yang sakral itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi pandangan ulama bisa ditolak, tapi Quran tidak bisa ditolak. Sedangkan Quran mengatakan tidak apa-apa kita berbuat baik kepada non-muslim selama tidak memerangi agama kita atau mengusir kita. Jadi kalau kita terhadap Israel, kita boleh mengutuk mereka karena dia memerangi dan mengusir orang kita dari negerinya.
saya kira ini sebagai pendahuluan. Saya mohon maaf karena kebetulan hari ini ada undangan dari Pak SBY. Jadi menteri-menteri SBY itu diundang. Dan saya bilang saya akan datang lambat karena ada komitmen dengan para hadirin hari ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi tadi beliau menyoroti mengenai peran pemuda, dan kalau saya boleh simpulkan ini ya, sebagai seorang pemuda kita harus perkuat gitu ya, literasi gitu ya. Jangan sampai terjebak hanya pada satu referensi gitu. Nah, kita harus perluas, entah itu referensi dari sisi bacaan, terus kemudian juga dari guru-guru seperti itu ya. Langsung saja mungkin barangkali dari teman-teman ada yang didiskusikan, langsung saja buka mic ya. Monggo. Barangkali dari Pak Bayu, Pak Faisal ini, Bu Akilah ya, Bu Julia dan lain-lain, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami muliakan Profesor Alwi Shihab, kemudian segenap jajaran. Pertanyaan saya, sebelumnya saya alhamdulillah Pak Prof telah membaca buku Pak Prof yang berjudul Islam dan Kebangsaan yang ditulis oleh tokoh-tokoh kita. Alhamdulillah saya selesai mengkhatamkan, dan nilai-nilai ini sangat penting untuk mahasiswa dan sejenisnya. Pertanyaan saya Pak Prof perihal tema yang kita angkat ini, kemudian banyak sekali framing-framing yang mengatakan bahwa Islam moderat itu lebih condong ke liberalisme gitu. Framing itu digiring ini itu, sehingga pertanyaan saya adalah sebatas mana orang tersebut dikatakan liberal, dan bahwa Islam yang kita anut, Islam moderat itu adalah Islam wasatiyah, benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pemuda, saya anjurkan untuk mengetahui dulu definisi liberal. Liberal itu kan bebas. Ya, betul, Islam tidak bisa dibilang bebas. Islam ada, dan semua agama ada rambu-rambunya, ada yang ada haramnya, ada wajibnya, ada dan makruh dan seterusnya. Jadi kalau moderat lain dengan liberal. Dan saya tidak melihat bahwa seorang yang moderat itu yang berada di tengah antara dua ekstrim. Ekstrim yang mempersulit keberagamaan kita, mempersulit itu umpamanya sampai ke detail-detail. Kalau ini tidak dikerjakan maka salatnya tidak sah. Itu sangat detail ya. Kalau kelompok-kelompok yang moderat itu melihatnya secara komprehensif. Yang penting niat kita, yang penting kita betul-betul salat itu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, kita khusyuk, bahwa kurang lebih umpamanya kita ada yang dalam fikih itu garuk 3 kali itu sudah batal salatnya. Nah, ini yang bagi pemuda dirasakan bahwa ini sangat berat. Sehingga Islam ini berat benar. Kita sudah mau salat, tapi kalau kebetulan gatal, kita garuk 3 kali, batal salat. Nah, yang semacam ini yang saya katakan bahwa jangan kita ikuti ulama-ulama yang sangat detail, sangat ini. Innamal a'malu binniyat. Itu kan pamungkas. Semua apa yang kita lakukan itu bagaimana niat kita. Tidak ada gunanya kita sholat khusyuk, kita gatal, kita tahan sehingga kita lupa baca Fatihah karena ada gatal, kita tidak mau garuk. Itu lalu menjadikan orang pemuda ini merasa bahwa sangat berat ini menghadapi pandangan-pandangan Islam yang semacam ini. Dari itu pandangan moderat itu dia melihat lebih banyak kepada substansi, kepada niat. Niat kita sholat. Kurang lebih sedikit Allah itu maha pengampun. Dan Allah senang waktu kita sholat kurang lebih sedikit tidak ada masalah. Jadi
Bahkan salat itu bisa kita lakukan walaupun kita sakit, kita tidak bisa duduk, kita tidak bisa berdiri, salat tetap kita bisa lakukan. Jadi ad-din yusr, kata Nabi. Agama itu kemudahan, bukan kesulitan. Basyiru wala tunaffiru, beri berita gembira kepada masyarakat dan jangan beri berita yang bikin mereka itu takut. Nanti kalau mati, begitu sampai dikubur, sudah datang itu mungkar wa nakir, sudah datang itu malaikat yang mau mecut dan sebagainya. Jangan bilang begitu. Cari ayat yang bilang begitu mereka meninggal, mereka akan diterima dengan tangan terbuka oleh para malaikat, akan diperlihatkan ini tempat kamu nanti di surga. Yang begitu yang diajukan anak-anak muda sekarang merasa bahwa banyak ulama yang mempersulit kehidupannya sehingga dia pelan-pelan meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Islam. Dari itu anak muda harus banyak baca dan cari ulama yang yang bisa membuka wawasan agar kita itu beragama dalam keadaan bahagia dan senang, bukan dalam keadaan ketakutan. Ya, kalau kita lihat nama Allah yang pertama dan yang selalu kita sebut-sebut itu Ar-Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan yang Jabbar dan Syadidul Iqab. Itu jarang-jarang dipakai dan itu bukan kepada kita, itu kepada mereka yang memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tugas para kiai dan juga tugas para pemuda untuk mencari tahu. Jadi orang bilang bahwa moderat itu liberal, ya kita lihat sendiri apa yang dianjurkan oleh kelompok moderat. Jangan kita dengar framing orang. Oke? Tidak percaya keberadaan Tuhan. Agnostik. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ali, Prof. Alwi, mohon maaf, dan Pak Bayu ya. Monggo barangkali rekan-rekan semuanya tinggal di-on-kan saja speakernya, barangkali ada pertanyaan. Izin, Assalamualaikum Pak Irwan, izin masuk. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rois. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Pak Irwan, terima kasih kajian pencerahan pagi hari ini. Saya kira menarik ya kajian terkait dengan tema-tema moderasi hari ini. Saya teringat terkait dengan moderasi ini, teringat hasil riset di Timur Tengah yang menyebutkan bahwa tahun 2019 itu menyebutkan hasil riset 40% pemuda di Timur Tengah itu mengalami kenaikan tren agnostik. Dan itu ternyata divalidasi di Indonesia, itu kemudian divalidasi oleh Pak Mendikdas tempo hari ya. Tren agnostik di Indonesia di kalangan Gen Z itu meningkat. Nah, saya punya, semoga asumsi saya ini salah, bahwa kemudian apakah kemudian sifat-sifat moderasi beragama nanti jika tidak ada semacam batasan atau kerangka khusus itu akan dikhawatirkan akan lepas kemudian saking moderatnya kemudian mengarah ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang kemudian kami mohon diberikan semacam kerangka begitu Prof. Bagaimana agar moderasi ini tidak overlap begitu Prof. Sehingga ini kami yang di bagian terdepan di menghadapi atau membersamai gen milenial ini mampu memberikan semacam tindakan antisipasi sehingga kemudian rule keberagaman kita ini memang tetap pada rambu-rambu yang telah kita sepakati sebagai sebuah syariat penerus Rasul pendahulu. Terima kasih, barangkali demikian Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Yang paling penting saya kira itu menguatkan apa yang saya katakan tadi bahwa 40% itu agnosticism ya, agnostik yang masa bodoh, nggak mau tahu. Jadi sudah mulai beranjak ke
meninggalkan ajaran Islam. Nah, ateisme sudah sampai kepada 11%. Artinya yang sudah menyatakan saya tidak suka dengan agama Islam. Walaupun kalau ditanya dia juga tidak mengatakan dia itu masuk agama lain, tapi dia sudah tidak suka. Nah, ini tugas kita dan tugas anak-anak muda untuk lebih banyak belajar dan membaca. Apa umpamanya, kita selalu kan kalau umpamanya mau beli sesuatu atau mau memutuskan sesuatu, kita harus cari mencari apa titik positif dan apa titik negatif. Lalu kita berusaha untuk approach dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi juga apa yang dianggap negatif dari kelompok moderat dicatat 1, 2, 3. Lalu kita cari jawabannya di dalam Al-Quran. Umpamanya orang sekarang menganggap, itu yang saya beri contoh tadi, yang mengatakan bahwa yang boleh menyatakan Selamat Natal dianggap moderat. Tapi oleh garis keras dianggap itu syirik. Coba kita cari di dalam Al-Quran. Kita cari dalam sunnah Rasul. Karena yang menganggap demikian itu kan dia berpijak kepada dalil-dalil. Dalilnya apa? Nah, lalu kita timbang. Dalilnya orang yang menganggap kita mengatakan Selamat Natal, seakan-akan kita itu sudah menyatakan keimanan kita kepada orang yang kita berikan ucapan selamat kepadanya. Jadi seakan-akan waktu Anda menyatakan Selamat Natal, seakan-akan Anda sudah percaya bahwa Trinitas. Nah, coba sebagai pemuda bisa berpikir secara tenang. Apakah saat Anda mengatakan Selamat Natal itu terbetik di pikiran atau di hati Anda bahwa iman Anda sudah berkurang? Kalau memang ada perasaan bahwa iman Anda berkurang, maka mungkin ada alasan untuk Anda tidak menyatakan Selamat Natal. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa semua orang mempunyai pandangan yang seperti Anda. Ada orang yang menganggap bahwa karena tetangga saya baik, tetangga saya tiap hari raya dia kirim kembang atau kirim makanan, maka secara hubungan kekeluargaan tetangga, saya agak aneh kalau tidak mengucapkan selamat pada saat mereka merayakan hari Natal. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi ada orang yang menerima pandangan ulama masa lalu yang menganggap Kristen itu musuh. Dan kita tidak bisa persalahkan. Karena masa lalu kan ada perang salib. Orang-orang Kristen itu datang membantai orang-orang Islam, memerangi orang-orang Islam, sehingga ulama-ulama yang hadir pada masa itu sangat bermusuhan dengan orang-orang Kristen. Sebaliknya, sewaktu Eropa dikepung oleh tentara Muslim Ottomani, orang-orang yang semacam Martin Luther, pendiri Protestan, itu menganggap bahwa agama Islam ini agama palsu, agama keras, agama teror. Karena apa? Karena mereka sedang menghadapi kekuatan Islam yang ada di ambang pintu. Jadi kita sewaktu menerima fatwa dari seorang ulama, mari kita berpikir. Kita jangan hanya terima begitu saja. Kita berpikir. Kalau ada orang bilang bahwa moderat itu liberal, mari kita tanya. Apa yang dimaksud liberal dan apa yang dimaksud moderat? Apakah sama atau tidak? Tentu orang yang garis keras bilang moderat tidak. Dia mau strict. Kita merayakan maulid itu bid'ah, tidak boleh. Tapi orang yang moderat bilang, apa salahnya kita merayakan maulid? Kita baca riwayat hidup Nabi. Kita dianjurkan untuk meneladani Nabi. Masa kita nggak boleh baca riwayat hidupnya Nabi, lalu langsung dibilang bid'ah, dan bid'ah itu dalalah, dan dalalah itu finnar. Nah, ini yang saya anggap anak-anak muda tidak bisa terima itu. Anak-anak muda bilang bahwa ya kita kan harus berinteraksi dengan orang-orang dengan cara yang baik. Nah, anak-anak muda harus berpikir
jernih, lalu harus siap untuk berbeda dengan menerima perbedaan dengan pihak-pihak lain. Jadi kita jangan bertumpu kepada seorang ulama yang kebetulan dipengaruhi oleh pandangan ulama juga yang pada masa itu konteksnya lain. Konteks hubungan kita dengan Malaysia hari ini lain dengan konteks hubungan kita dengan Malaysia pada masa Bung Karno. Pada masa Bung Karno ganyang Malaysia. Kalau Anda pakai fatwa itu sekarang, wah Anda dianggap gila. Nah, jadi kita harus tahu konteksnya. Ulama yang melarang menyatakan Selamat Natal karena konteksnya pada waktu itu bukan saja mengatakan Selamat Natal. Orang nggak boleh tinggal dekat orang Kristen. Ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa itu. Karena dianggap Kristen ini musuh. Jadi kembali lagi, kita anak-anak muda jangan terlalu bisa menganggap bahwa kalau kata Ustadz A, maka saya harus ikuti. Dan kalau saya ikuti, saya merasa bahwa Islam ini terlalu kaku. Masa kita tidak boleh mengucapkan selamat? Nah, itu yang maksud saya. Baik, terima kasih Prof. Sehat selalu, berkah untuk semuanya. Salam kenal. Terima kasih. Terima kasih Prof dan Pak Rois ya. Ini luar biasa Pak Rois ini. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, saya batasi satu pertanyaan lagi ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung di open saja mic-nya. Apa dirasa sudah cukup ini kawan-kawan? Iya, saya kira saya akan mengakhiri dengan ucapan pertama maaf karena hari ini itu ada undangan dari Presiden SBY mengundang para menterinya dulu di kabinet satu apa ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 12. Nah, saya tidak mau membatalkan ini karena saya sudah janji. Tapi saya hanya minta bahwa saya akan hadir keduanya. Jadi setelah ini saya langsung menuju ke acara di sana. Tapi saya berjanji kapan-kapan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan yang baik. Saya senang sekali kita bisa bertemu dan mohon maaf sebesar-besarnya dan insya Allah kita ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas waktu dan ilmu yang diberikan. Insya Allah berkah untuk kita semua. Amin, amin. Marilah kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi berkah dan amal ibadah ya untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Nasrullah Fatun Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama. Loh, baru gabung udah salam aja ini. Iya ini. Beliau ada acara nanti kapan-kapan lah. Recordnya saya share di YouTube ya, bisa ditonton nanti, insya Allah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih Prof. Berkah selalu. Kita lanjutkan.